Selama kita tidak konsep al-mutu qabla tamutu pada syariatmu bukan syariat Allah, maka itulah muncullah kita ini akan menjadi bahimnya, subuhnya dan syaitonnya. Ya. Jadi serba salah, ya. Maka kaifa yusyriku qalbun suarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah sementara ia terbelenggu oleh syahwatnya. Itulah si iblis yang tidak mau sujud pada tubuh ini. Itulah si Abrohah yang menggunakan si gajah tubuh ini adalah untuk merusak Ka'bah kolbunya, untuk kamu tidak bahagia, supaya dadamu sempit, dadamu menderita. Maka sebanyak apapun kau baca Quran, istighosah dan lain tidak berdampak. Ya, inilah yang terjadi sahabatku. Mari kita dengan Allah itu harus pahami sekali lagi. Maka tadi Syaikhullah katakan ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya ada harawis ngadarkan si kaca wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca di annahu karena satunya kaca al batin pada kaca ini. Ingat, ternyata yang batin itu lebih nyata daripada yang batin. Itulah kata apa? Allah itu adalah keberadaannya pada ketiadaannya. Tuh. Maka kenapa dia tajalli menjadi gelas kaca? Kaca itu nyata keberadaannya pada saat ketiadaannya. Tuh. Tapi sebaliknya si gelas kaca ini watoa. Justru ada keberadaannya. Itulah untuk menunjukkan keadamannya sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Tabasatu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan kudratnya, dengan irodahnya pada malam hari ini kita adalah bisa melaksanakan adalah untuk kita bertafakur selama 1 jam atau 1 jam 30 menit ya. Dan marilah kita terus berjalan adalah dalam kehidupan ini dan terus memahami tentang arti kehidupan ya. Marilah kita sempurnakan antara syariat dan hakikat. Karena kita ada dohir dan batin, ya. Maka manusia dalam kitab Jami'ul Mughni, Syekh Muhyi Pamijahan membagi adalah ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah, di semua ya. Dan marilah sahabat, karena sekarang kita sudah berada pada tingkat ujian yang lumayan kuat, ya. Marilah kita tingkatkan keimanan tadi. Marilah tingkatkan kesabaran, marilah kita tingkatkan ilmu yang kita miliki. Dan marilah kembali kepada ilmu yang senantiasa adalah didengungkan oleh baginda Nabi adalah awaludini ma'rifatullah. Bahwa awal agama itu adalah mengenal Allah. Dan tidak ada yang manusia yang bisa mengenal Allah tanpa mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Rabbnya. Ya. Waman arafa rabbahu fasadal jasadahu. Pada saat dia sudah mengenal dirinya adalah leburlah dirinya, panaklah dirinya, matilah dirinya. Nah inilah perjalanan sahabat. Maka ada sahabat-sahabat yang bertanya tentang konsep tadi adalah al-mutu qabla an tamutu. Adalah bagaimana cara mematikan diri, bagaimana cara memfanakan diri.
Maka pada malam hari ini barangkali Abah akan sedikit berbagi, tapi sebelum Abah berbagi, ya tentu saja, alhamdulillah wa syukrillah malam hari ini sudah ada di majelis, ya. Abah ingin mengucapkan buat sahabat-sahabat Kalimantan Timur yang luar biasa, Mas Budi, ya, kemudian dan semua sahabat-sahabat yang ada di Kalimantan Timur, senantiasa diberikan adalah kebahagiaan dohiron wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan dohiron wa batinan, maka marilah sempurnakan syariat dan hakikatnya. Ada syariat pada hakikat, ada hakikat pada syariat. Nah, ini yang harus dibangun oleh kita. Maka kita di alam dunia ini adalah sudah memiliki dua bagian yang harus kita hidupkan dua-duanya. Maka jasad dan ruh kita, ya. Maka kita ada bagian yang umum yang disebut dengan jasad, adalah yang disebut dengan fal insan wa ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun, ya. Maka disinilah kita harus memahami dua tapi satu pada dasarnya. Maka sahabat, manusia yang hari ini adalah menderita, sebenarnya adalah dia masih mati sesungguhnya. Maka itulah tadi Abah membuat judul bahwa sesungguhnya pada saat kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah tidur. Dan itu sudah dinyatakan oleh hadis baginda Nabi. Adalah kenapa kita adalah harus al-mutu qabla an tamutu. Supaya kita bisa bangun dari tidur. Kita harus bisa bangun dari mati. Dari semua. Kita harus bangkit, harus kiamat. Kiam itu bangkit. Tetapi selama yang ada adalah jasad, maka jasad inilah akan menjadi penghalang kepada perjalanan kebahagiaan kita. Walaupun di penghujungnya nanti jasad ini sahabat akan mendapatkan bagian kebahagiaan, ikut menikmati tadi semua. Tetapi manusia menjadi salah konsep, maka dia akan hanya sebatas mencari kenikmatan untuk jasad. Padahal jasad itu adalah nanti akan sedikit, ada dia sendiri akan pesta, ikut menikmati dan ikut menyaksikan tadi sesungguhnya. Maka marilah kita luruskan, sesungguhnya adalah kita kembalikan kepada konsep Allah, ya. Dan konsep Allah adalah sudah Allah sampaikan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran adalah, maka Allah berfirman adalah kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'an, dan inilah jalanku dari semua, ya. Marilah kita ikut jalan Allah. Hanya jalan Allah yang bisa membawa kepada Allah dari semua. Maka nanti di penghujungnya sahabat, nah sekarang bagaimana konsep supaya kita bangun dari tidur. Karena hari ini pun ilmu pengetahuan kata Abah sudah membuktikan manusia 90% adalah kesadarannya kesadaran tidur tadi semua, ya. Kenapa disebut kesadaran tidur? Karena ada pada kesadaran jasad, ada pada aku palsu gitu. Ada pada diri yang palsu tadi semua. Adalah aku yang Adam tadi semua. Maka inilah kenapa kita selalu terjebak pada hal-hal yang sifatnya adalah makhluk. Karena kita adalah masih pada aku yang palsu tadi semua. Masih aku cangkang tadi semuanya. Aku syariat tadi semua. Tetapi jangan lupakan. Maka disinilah kesempurnaan syariat pada hakikat. Hakikat pada syariat dohir. Pada batin. Batin pada dohir. Nah inilah maka pada malam hari ini mari kita kembali lagi membahas tentang hal itu sahabat. Supaya makin jelas. Dan niatkan bahwa kita sesungguhnya adalah untuk berniat bertafakur. Karena diperintahkan oleh Allah. Untuk senantiasa bertafakur pada kita. Afala yatafakkarun. Tadi semua. Afala yatadabbarun. Afala ta'qilun. Marilah kita asah akal kita. Tapi akal bukan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Tapi akal yang dibangun dengan kesadaran. Akal yang dibangun dengan cinta. Akal yang dibangun dengan Allah. Tadi semua, ya. Maka inilah konsep kepada kita adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita dua bagian. Manusia terlalu sibuk dengan bagian yang dohir. Bagian yang dohir itu adalah akan hancur. Tadi semua. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tadi semua. Jadi, maka itulah Syekh Muhi Pamijahan membagi ibadah. Ibadah itu adalah bagian diri kita yang luar. Dan hasilnya hanya sah. Tetapi tidak makbul. Barulah naik pada makbul itu pada ubudiyah. Tadi semua. Barulah dia makbul pada bagian kolbu. Tadi semua. Tapi belum dibalas oleh dia. Barulah yang
di penghujungnya adalah bagian yang ada abudah tadi semua, mi'raj tadi semua. Perjalanan tubuh dohirnya disebut dengan Isra. Dan kemudian perjalanan bagian yang ruhnya disebut dengan mi'raj tadi semua. Adalah perjalanan ubudiyah dan perjalanan abudah tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa dalam hadis dikatakan al-mu'min mir'atul mu'min, adalah al-mu'min yang pertama adalah al-mu'min ruh Allah yang ditiupkan pada kita, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Al-mu'min yang kedua adalah al-mu'min Allah, asma Allah, sifat Allah tadi semua ya. Nah ini kemudian juga adalah yang dikatakan as-salat mi'rajul mu'minin. Nah maka as-salat itu adalah mi'rajnya adalah dua mukmin tadi semua ya. Maka ada bagian yang diri dohir disebut dengan Isra ya. Isra adalah perjalanan dohir karena kita punya jasad. Mi'raj adalah perjalanan batin karena kita punya ruh tadi semua. Nah, bedakan antara ruh dan jiwa. Kata Abah, yang disebut jiwa adalah ruh yang sudah terpengaruh dengan jasad. Rasa memiliki tadi semua ya. Ego diri tadi semua ya. Maka ada sifatlah tiga pada diri kita, bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah. Maka di penghujungnya kita akan berhadapan. Setinggi apapun kita berjalan dengan ibadah, maka kita akan bertemu dengan iblis tadi semua. Pada saat di titik tertentu nanti kita akan dihancurkan oleh iblis. Kata Abah, iblis itu adalah ada pada pada makom ibadah. Iblis itu ada di surga. Nabi Adam ditipu oleh iblis adalah di surga, bukan di pasar malam. Tidak akan ketemu di pasar malam dengan iblis. Kita hanya akan ketemu di pasar malam itu dengan setan dan jin. Tapi iblis akan menunggumu pada saat kita merasa sudah ahli ibadah. Pada saat kita merasa ahli ilmu. Pada saat kita merasa lebih baik. Pada saat kita merasa sudah sholat. Pada saat merasa kita sudah saum, sudah haji. Pada saat merasa kita sudah beramal. Iblislah itu sesungguhnya. Maka hati-hati ya sahabat. Maka marilah pahami adalah memahami ibadah, ubudiyah dan abudah. Syah, makbul dan makjur. Kita harus makjur di penghujungnya. Maka itulah perjalanan adalah dohir adalah disebut dengan syariat. Perjalanan dohir itu disebut syariat, tetapi yang syariat juga harus Allah. Karena kalau syariat yang melakukannya oleh diri kita, sahabat, maka syariat itu adalah mudah sekali dihancurkan. Tadi al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ihlasi fiha. Amal itu adalah kosong. Amal itu adalah mati. Adapun amalnya daripada ikhlas itu adalah arwahnya daripada amal itu adalah ruhnya daripada amal itulah ikhlas. Ikhlas itu adalah pada saat sudah tidak lagi merasa beramal, sudah tidak merasa sholat, merasa berbuat baik, merasa berilmu, merasa lebih baik. Itulah ikhlas. Selama itu ada, maka mudah dihancurkan nanti oleh iblis. Iblis menunggu kita di surga adalah di surga ilmu tadi semua. Iblis akan selalu adalah kita merasa lebih baik, ana khairun minhu, itulah yang akan muncul nanti pada saat kita menjadi ahli ibadah. Ana khairun minhu itulah pada saat kita muncul, pada saat kita merasa ahli ilmu. Ana khairun minhu itulah akan muncul pada saat kita adalah menjadi ahli dikir tadi semua. Maka iblis itulah ahli dikir. Iblis itulah ahli ilmu. Iblis itulah ahli ibadah. Maka disinilah kita harus memahami konsepnya, sahabat. Tadi semua tidak terjebak pada adalah merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih soleh. Nah inilah persoalan yang harus mari kita sempurnakan memahaminya sesungguhnya. Selamatkan dari sifat bahimiyah, subuhiyah, dan syaitoniyah, sahabat. Ya. Maka untuk itu kita harus mengerti konsepnya. Maka kenapa baginda Nabi pun subhanallah di asra. Asra itu adalah berjalan yang dijalankan. Maka syariatnya harus Allah. Allah lah syariatnya itu yang menggerakkan pada tubuh kita ini. Ya, kalau syariatnya diri kita hancur oleh iblis. Walaupun banyak muncullah jadi iblis. Merasa lebih mulia, merasa lebih soleh, merasa lebih baik. Pada saat berilmu jadilah barsiso. Pada saat adalah berilmu jadi barsiso. Pada saat memiliki ketaatan jadilah Balham bin Baura. Kemudian pada saat dia menjadikan dia pengusaha jadilah Firaun tadi semua. Pada saat kaya jadilah
Salabah dan Korun. Itulah istilah-istilah Tuhan yang sampai saat ini kita paham ya. Padahal sesungguhnya sahabat, jalan menuju Allah itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka itulah kenapa Allah menghendaki adalah kemudahan kepadamu. Itulah kenapa dalam Al-Quran banyak menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun. Yusrun adalah kata mudah yang tidak membutuhkan syarat, tidak membutuhkan ilmu bahkan. Tetapi adalah berserah diri kepada Dia. Itulah kenapa konsep Islam adalah kita harus menafikan diri yang zahir dan menafikan diri yang zahir, mengisbatkan pada diri yang batin. Supaya apa? Nanti diri zahir mendapatkan surga, jannatul ma'wa di dunia ini. Akan mendapatkan ayyada yu'ayyidu adalah bagian pada saat ruh sudah mi'raj, sudah husul pada Allah, sudah abudah pada Allah. Karena yang bisa membawa kepada Allah adalah Allah dari semua ya. Karena sekali lagi maka oleh karena itulah kesempurnaan kepada kita adalah bagaimana adalah kita menjaga dua bersucinya, karena kita adalah zahir dan batin, maka ada syariat dan hakikat, maka bersucinya pun adalah harus hakikat dan syariat. Tapi kembali lagi, air mutlak yang ada ini, air sumur, air hujan, air es, air salju, air laut dan lain, 7 air mutlak itu tidak bisa membersihkan dirimu untuk sampai pada Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak bisa tangan dicuci kemudian lantas kau bisa wusul pada Allah. Tidak bisa mulut dikumur-kumur kau langsung wusul pada Allah. Tidak bisa telinga dicuci langsung wusul pada Allah. Tidak bisa wajah dicuci langsung wusul pada Allah. Tapi yang harus dilakukan oleh kita adalah tabayatubu taubatan, adalah mengembalikan. Itulah kenapa tadi pagi Abah sudah membahas tentang surat At-Taubat. Kenapa surat yang ke-9? Pada saat kita sudah mampu memanage 7 lubang di kepala dan 2 lubang kubul dubur tadi semua. Itulah hakikat wali songo yang ada pada diri. 7, 9 lubang yang ada pada diri. Supaya nanti di bulan ke-9, di bulan Ramadan, maka kita pun sudah ada ya'udu tadi semua. Supaya tubuhnya ayyada yu'ayyidu mendapatkan kebahagiaan. Kalau ruhnya sudah nikmat, maka jasadmu akan kebawa nikmat. Kalau ruhnya adalah sudah wusul, maka maka dohir kamu pun adalah sudah ada di situ sesungguhnya. Ya. Maka dikatakan adalah wahiyya ala nau'aini taharatul dohir wahiyya tahsulu bima'i syariah. Tapi kemudian Abah katakan dalam Kifayatul Ahyar sekalipun bahwa air syariat itu, air 7, air mutlak itu harus memiliki 3 sifat, tidak berubah rasa, warna, dan bau. Tapi harusnya kalau orang-orang mengkaji yang baik, dia akan mengerti sebetulnya tidak ada air yang tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka disitulah isyarah kepada fuqaha sekalipun pada kita adalah harus melalui adalah wudu ruhani, 7 air mutlak batin. Air yang dari Allah, dari semua. Yang tidak akan berubah rasa, warna, dan bau. Karena dia adalah merupakan dia bako dari semua, dan dia qadim, dia tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah tagoyur. Sebenarnya air yang di dunia mutagoyir, dia mudah berubah. Mutagoyir itu adalah mudah berubah, sahabat. Maka disitulah mari kita sempurnakan ya. Adapun ya wa taharatul batin wa hiya tasulu aidon bit taubat. Nah ini taubat dulu. Wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah. Kita harus mau melaksanakan tadi semua ya. Syariat itu cara. Tetapi kalau seandainya tidak torik dijalankan, maka apa artinya resep tanpa melakukan masak? Tadi semua. Kenapa harus masak? Supaya ketemu hakikat. Apa itu hakikat? Tujuan. Tadi semua. Ya. Jadi syariat adalah cara. Torikot adalah jalan. Hakikat adalah tujuan. Ma'rifat adalah usul sampai. Itu loh. Itulah yang harus dipahami. Maka dibagilah tubuh kita. Jasad, hati, ruh, dan sir. Syariat pada tubuhmu, tapi harus Allah yang berjalannya. Tapi bagaimana supaya tubuh ini bersyariat dengan Allah? Jadilah hamba. Maka disitulah dalam segala perkara sahabat harus diawali dengan tubadil. Apa itu tubadil? Adalah berganti peran dari wayang, dari dalang, merasa jadi dalang, merasa sholat, merasa puasa, merasa wujud. Maka sekarang kembalikan. Semuanya kembalikan tabayatubu taubatan itu adalah kepada dia. Kalau tidak, kita selamanya hidup ini adalah kematian. Dan tidak ada makhluk yang
hanya mereka yang hidup yang bisa kembali kepada yang maha hidup. Dan kenyataannya manusia dalam dunia itulah kenapa yang menjadikan manusia tidak bahagia hari ini. Ya, walaupun sholatmu sudah banyak, walaupun baca Quranmu sudah baik, walaupun ada istighosahmu adalah rutin kau jalankan, walaupun khotaman, manakib, tapi tetap kebahagiaanmu tidak ada di situ. Bahkan masih jauh dari usul. Kenapa? Karena Allah ingatkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Karena masih donka, sempit di semua. Ya, maka begitu mudahnya kebahagiaanmu hilang. Tadi semua pada saat dadamu sempit tadi semua, ya. Maka inilah tentang how to manage, adalah bagaimana kita memanage dada kita. Alam nasrah laka sodrok tadi semua, ya. Inilah sahabat, surat Al-Insyirah itu betapa penting dipahami. Abah sering ulang-ulang masalah ini karena kenapa Allah menggunakan istifham, lam tadi semua, ya. Nasrah, nah siapa isim fa'ilnya? Si Nasrah, bukan kamu. Tadi semua. Adapun diri kita adalah laka sodrok itu lamnya adalah laka itu milik dialah dada itu tadi semua, milik Muhammad tadi semua. Maka sodrok itu mudhof ilaih, maka jadi maf'ul dia di situ. Nah, sementara kita manusia selama ini adalah tidak tubadil. Kita merasa sholat, kita merasa puasa, kita merasa wujud. Maka sebanyak apapun adalah sholawat yang kamu lakukan tidak berdampak. Sebanyak apapun dzikir yang kamu lakukan tidak berdampak. Sebanyak apapun adalah istighosah yang kamu lakukan, baca Quran yang kamu lakukan tidak berdampak. Maaf, karena hari ini tidak bisa lagi kita pungkiri. Sudah ratusan tahun metodologi ini dijalankan dan tidak berdaya menghadapi kehidupan saat ini. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita, sahabat, ya. Maka itulah sahabat tadi sesuai dengan Mas Irman, tadi semua Mas Bambang, Mas Budi, Mas Arif yang bertanya ke Abah tentang bagaimana konsep adalah kita harus mati dalam hidup. Ya, itulah satu-satunya jalan. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah adalah mengatakan bahwa maka di dalam dalam sebuah ayat Allah memerintahkan kepada kita adalah dalam bab dzikir yang dikatakan adalah la yadukuna fihal mauta illal mautal ula. Dan mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Itu mati di dunia. Tadi sahabat. Karena masalahnya adalah bukan masalah kamu sudah melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Karena manusia akhirnya melakukan sesuatu yang dia tidak pahami. Karena nas yang datang dari Allah itu tidak dipahami mafhum nasnya. Kenapa manusia tidak memahami mafhum nas yang Allah tuliskan, firmankan? Karena kamu mati. Tadi sahabat, karena kita mati. Karena yang tahu yang hidup hanya yang hidup. Lihat itu. Yang bisa tersambung kepada yang hidup hanya yang hidup. Sementara manusia pada saat dia merasa hidup, kenyataannya adalah mati. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun. Manusia itu adalah tidur. Tuh. Wa idza matu intabahu, ketika dia mati adalah dia bangun dari tidurnya. Dia bangun dari matinya. Tapi sudah terlambat semuanya. Karena itulah Allah melarang wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Janganlah kamu mati. Nah itu. Karena kalau sudah mati, kamu adalah setelah mati, maka mati kamu tidak akan kembali pada Allah. Karena Allah itu zat yang maha hidup. Kamu harus kembali kepada zat yang maha hidup itu. Itulah konsep inna lillahi secara tarki. Kamu harus mengerti bagaimana kamu datang. Wa inna ilahi roji'un. Karena kita semuanya milik Allah. Secara tanajul, secara tarki kita harus mampu bagaimana kita pulang, sahabat. Nah, inilah sesungguhnya pelajaran yang harus kita pelajari. Adapun kehidupan di dunia ini menjadi sorga atau neraka. Sorga kepada mereka yang sudah mati dalam hidup. Karena dia sudah menjadi maf'ul. Karena dia sudah menjadi objek. Karena dia sudah menjadikan tadi semua. Allah sudah janji memberikan sorga di dunia ini kepada dirimu. Maka jangankan mati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Pada saat kamu sudah tawakal. Tawakal itu mewakilkan. Artinya melepaskan egomu 50%, maka Allah ada 50%. 50% itu sudah menjaminmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dunia untuk rizkimu kamu tidak usah pusing sebetulnya. Maka Allah ingatkan wa'mur ahlaka bis-shalat. Perintahkan keluargamu. Mana keluargamu? Bukan hanya keluarga anak, keluarga istrimu, tapi tubuhmu ini adalah keluargamu.
Tadi semua. Di sini ada keluarga Imran. Ruhmu adalah Isa, Abdullah. Tubuhmu adalah Maryam. Tuh. Maka lahirkanlah Isa dari Maryam. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa dalam surat Maryam ada kaf ha ya ain sad itu. Sahabat. Itulah kenapa Maryam itu luar biasa. Karena dia sudah mengerti hakikat dirinya. Itulah Maryam adalah merupakan keluarga Ali Imran. Ya, nah itulah keluarga. Maka jadi yang disebut keluarga adalah bukan hanya keluarga yang di luar, tapi keluarga pada dirimu. Matamu adalah keluarga, telingamu, kalamu, termasuk nafasmu, wajahmu, hatimu adalah keluarga. Maka disitulah ada 7 sifat ma'ani dan 7 sifat ma'nawi, ya sahabat. Ya. Maka Allah ingatkan kepada kita, kita harus kalau bisa, kata Allah adalah la yadukuna fihal mauta ilal mautal ula. Itulah kita harus mati dalam hidup. Ayat ini membawa kita kepada al-mutu qabla an tamutu. Firman Qur'annya adalah kata Allah, la yadukuna, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya. Kecuali mati di dunia. Itu mati sejorning urip. Kenapa harus mati sejorning urip? Karena pada saat kamu hidup, sesungguhnya kamu tuh mati sebetulnya. Di dunia ini, pada saat kamu merasa hidup, itu kamu tuh mati. Sebenarnya. Makanya kenapa segala keinginanmu tidak bisa diharapkan. Tapi sebaliknya, yang negatif-negatif begitu mudah berpengaruh pada diri kita. Terutama orang Islam hari ini. Karena ada dalam kematian. Lihat kata Abah, ikan selama di laut dia hidup 1000 tahun tidak akan asin. Tapi pada saat kamu mati sebentar saja, garam akan masuk pada dirimu. Itulah. Gapleh akan masuk pada dirimu. Judi online akan masuk pada dirimu. Dan akan digeret kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena kamu mati. Pada dasarnya. Dan karena kamu mati juga tidak ada sajarotin mubarakah pada dadamu. Kaf ha ya ain sad di sini. Sajarotin mubarakah. Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Coba kamu bertani. Pohon cabai yang mati tidak akan berbuah. Pohon mangga yang mati tidak akan berbuah. Ya. Kenapa mati? Karena tidak ada cahaya. Itulah sesungguhnya kenapa segala makhluk ini hidup karena adanya cahaya. Tuh. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi disitulah sesungguhnya baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur wa idamatu intabahu. Atau dalam hadis Nabi berkata tentang al-mutu qabla antamutu. Kamu harus mati dalam hidup. Dan Allah menjelaskan kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu itu adalah ingkar pada Allah, kufur pada Allah, tertutup untuk menyaksikan Allah. Wa kuntum amwatan, padahal dulu itu kamu tidak punya hidup, kamu hidup yang dihidupkan. Kamu wujud yang diwujudkan. Sahabat, inilah akhirnya manusia yang jadi makhluk jasad, inilah yang menjadikan penyebab kebahagiaan kamu tiada. Kebahagiaan kamu hilang karena mati. Apa yang bisa diraih dari makhluk mati? Pohon yang mati adalah dia akan berhenti pertumbuhannya. Boro-boro menghasilkan samroh buah. Bahkan dia pun akan tidak berguna buat dirinya. Apalagi berguna buat makhluk lain. Inilah sahabat yang harus kita bangun sekarang dari awal. Dan Abah menyaksikan dalam 200 tahun terakhir ke sini adalah manusia betul-betul ada pada puncak kematian. Pada saat dia merasa hidup. Pada saat dia merasa wujud. Pada saat dia merasa bisa mendengar. Pada saat dia merasa bisa akhirnya dia adalah mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Yang sebetulnya adalah semuanya milik Allah. Manaka antadda'iya ma laisa laka mimmalil makhlukin apa yubihi laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim anak orang lain jadi anakmu. Itulah Muhammad Ahmad bin Abdullah ditegur pada saat mengakui adalah Zaid bin Harisah sebagai adalah Zaid bin Muhammad. Kamu tidak boleh mengaku-ngaku yang bukan anakmu. Kamu tidak boleh mengaku-ngaku adalah rumah yang bukan rumahmu. Tapi yang inti diajarkan oleh Allah adalah, Syaitanullah menegaskan, apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Dan dia, apakah boleh Allah membiarkan kamu mengakui wujudnya sebagai wujudmu. Tuh. Hidupnya sebagai hidupmu. Melihatnya sebagai melihatmu. Karena kalau begitu nanti kalian akan berdampak, ibadahmu akan kau akui. Sholatmu kamu akan merasa sholat. Itu nggak sadar kita. Iblislah yang sholat. Pada saat berilmu, iblislah yang berilmu.
pada saat kita adalah menjadi apapun. Inilah. Maka Syatoilah ingatkan, la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Cukuplah sebagai balasan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Itu. Al amalu suwarun qaimatun wa arwahu wujudu syir'il lasibiha. Tadi pada saat dahlang sedang berbuat. Inilah kenapa dalam sholat, dalam apa kita harus tubadil, sahabat. Dari qasad, ta'arud, tahiyyat, ihram. Ihramlah dirimu. Matikan, itu ihram. Ihram itu bagaimana, bah? Tadi, penegasan, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu sebelum sholat. Berdirilah. Pada sholat maktubahmu adalah di tempat kamu ada sujud. Serahkan semuanya milik dia. Lahayyun, aku tidak punya hidup. Hidupku milik engkau. Pada saat kau katakan, aku tidak hidup, maka kau hidup bersamanya. Pada saat engkau la ilmun, aku tidak punya ilmu, maka mulailah kau berada pada ilmu Allah pada dirimu. La sami'un, pada saat kau katakan aku ini budeg, maka mulailah kau mendengar dengan pendengaran Allah. Yang tadinya fana sekarang sudah jadi abqa, yang akan jadi bako dalam pendengaran Allah. Yang tadinya fana sekarang jadi abqa, yang tadinya adalah kamu adalah buta sekarang melihat dengan penglihatan Allah. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita, sahabat, ya, supaya kamu mengerti apa tujuan daripada perjalanan hidup ini, ya. Jadi konsep awal adalah kepada kita adalah bagaimana kita menyerahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Tekuk lidahmu, rapatkan dalam hatimu sebelum kau takbir, karena dia tidak bisa akbar. Allah itu akbar pada dirimu kalau kamu sudah mati. Tadi semua, ya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la mawjudun bihaqqi Allah, barulah kau takbir. Maka disitulah disebut takbiratul ihram, takbir tadi semua, ya. Kenapa takbir itu bukan Allahu kabir tuh, atau Allahu, tapi Allahu akbar. Dan itulah kenapa as-salat adalah lidzikri, karena itulah kata Allah. Sebenarnya adalah pada saat kamu mengingat Allah, wala dikrullahi akbar, maka kamu akan mengerti nanti pada saatnya adalah bagaimana Allah mengatakan surat Al-Mulk adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagaimana memahami ayat surat Al-Mulk ayat 1, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi ya, bahwa sesungguhnya dia, yang di luar dia, yang di dalam pun dia, yang zahir dia, yang batin pun dia, yang berbicara dia, yang mendengar pun dia, yang meminta dia, yang dilihat, yang melihat dia, yang dilihat pun dia, yang menolong dia, yang ditolong pun dia, yang memberi dia, yang diberi pun dia, Ar-Rahman dia, Ar-Rahim dia, pemilik segala asmaul husna dia, pemilik segala sifat-sifatnya ada dia. Dialah Allah yang Maha Esa, dialah yang zahir dan yang batin. Allah meliputi segala sesuatu. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah Al-Mulk. Disebut Al-Mulk adalah kerajaan. Karena semua ini adalah kerajaan dalam. Tadi semua, sahabat. Silakan kamu memahaminya di level mana. Tetapi kalau kita tidak memulainya, maka kita tidak akan pernah kemana-mana dalam ibadah kita. Hanya terjebak pada sah, pada ibadah. Tapi tidak masuk pada makbul, pada ubudiyah. Apalagi menunggu makjur pada abudah. Tadi semua, ya. Karena segalanya ada pada sisi dalam. Maka konsep yang pertama al-mutu qabla an tamutu tentu adalah talqin tadi semua, ya. Karena tadi adalah talqin adalah lakona yulakinu, talqinan itu adalah bagaimana kita mengembalikan. Karena tanpa talqin kita tidak bisa dzikir tadi semua, ya. Yang dikatakan adalah wahiyya ala nau'aini taharatul zahir wahiyya tahsulu bima syari'ah wa taharatul batin wahiyya tahsulu aidan bitaubat wa talqin wa tasfiyati wasuluki thariqah, ya. Jadi itulah sahabat, maka wudunya adalah dikatakan oleh baginda Nabi adalah man jaddadal wudu'a jaddadallahi lahi imanahu tadi semua. Jadi harus wudu dalam nurun ala nurin, wudu syariat pada hakikat. Wudu syariat kau mencuci tangan sebetulnya kudrat iradat Allah yang kau serahkan. Wudu syariat kau berkumur, kalam Allah lah al-mutakalliman yang memberikan kamu bisa bicara. Pada saat wudu syariat kau memberikan wajah Allah lah yang kamu lihat tadi semua. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma'ana minal muslimin tadi minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Hidupku, matiku, semuanya. Ibadahku. Dari semua. Hanya milik dia. Itulah. Semuanya sudah jadi kerajaan Allah. Itulah al-mulk, sahabat. Dari semua ya. Itulah sebagai dia, sebagai maliki yaumiddin. Dari semua ya. Nah, kemudian yang harus kita pahami lagi adalah kenapa kita harus hidup di dalam hidup, karena Abah sering ulang-ulang, seberapa banyak pun ilmu yang kau miliki, tapi kau mati hatimu, maka engkau adalah mati. Maka itulah Tuhan saya Abdul Qadir, walaupun alfi kitab yang kau pelajari dari luar, tapi hatimu mati, maka semua yang kau pelajari itu adalah hanyalah sia-sia dari semua. Ya, maka itulah kenapa banyak orang mati dalam keadaan bodoh, karena dengan Allah itu cukup kosong sebetulnya. Kalaupun berilmu, ilmu Allah sebenarnya. Dari awal, sahabat ya. Makanya disinilah yang harus dikembalikan kita kepada dia. Ya. Sahabat ya, mungkin kita lihat saja adalah kita sekarang karena ada di tempat, maka kita akan kaji dengan kitab baik Sirul Asrar, kemudian juga Nasoihul Ibad, kemudian dan lain sebagainya. Hanya rujukan saja pada kita. Yang harus dikembalikan kita yang kedua, konsep mematikan diri adalah mengembalikan. Karena pada dasarnya tubuh ini adalah hakikat hu-nya pada Allah. Hati lam akhirnya pada Allah. Kemudian adalah sifat lam awalnya pada Allah. Adapun alif adalah zatnya pada Allah. Terima kasih sahabat ya. Itulah yang harus dikembalikan. Berarti kalau begitu, tubuh kembalikan ke hati. Syariat kembalikan pada torikot kembalikan pada hakikat ruhmu, hakikat kembalikan pada makrifat. Maka sering dikatakan oleh mereka, syariat mengajarkan bagaimana kamu adalah mendidik tubuh ini, memahami tubuh ini, mengembalikan. Torikot belajari mengenali diri, mengenali namanya, dari semua sifatnya. Kemudian hakikat adalah supaya kamu bisa berserah diri kepadanya. Itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Dari semua. Dan adapun ma'rifat, kamu akan kenal sejatinya si aku. Aku yang sebenarnya aku. Bukan aku palsu. Bukan aku yang justru menghalangi, adalah keberadaan dia dengan keberadaan kamu. La hijabaka illa biwujudika. Itulah kenapa dalam setiap amal, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Setiap tubuh ini akan isi dengan air, dengan minuman, dengan apapun. Tarik napas, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Pada saat mandi, guyurlah yang pertama. La ilaha illallah. Dalam hati, tekuk lidah, rapatkan gigi. Ya Allah, sucikan tubuh ini. Nah, maksud sucikan, kembalikan, leburkan, sucikan itu. Karena buat apa tangan dicuci? Maka tadi, karena tangan dicuci, wudhu, tapi kau tidak kembalikan sifat kudrat iradat pada tanganmu, sia-sialah, bukan wudhu namanya. Maka tidak akan pernah wudhumu itu adalah la yamassuhu ilal mutahharun. Karena mensucikan itu artinya mentauhidkan. Mentauhidkan itu artinya apa? Adalah menelanjangi diri kita. Mengembalikan tadi semua ya, dari syariat, dari ibadah naik ke ubudiyah, ubudiyah naik ke abudah. Dari Islam naik ke iman, dari iman buktilah dengan ihsan. Jangan terjebak pada kulit dari semua ya sahabat, dari semua ya. Itulah yang harus di konsep yang kedua. Tadi pertama ada penyerahan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, dengan tekuk napas. Konsep yang kedua dalam al-mutu qabla tamutu adalah menyadari sesungguhnya diriku Ahmad. Maka tekuk asyhadu anni Ahmad ainul haq. Tekuk lidahmu, sebutkanlah 5 kali pada tubuhmu. Tadi semua asyhadu anni, aku bersaksi sebetulnya akulah tadi semua. Kenyataan Allah al-haq itu. Asyhadu anni Ahmad ainul haq. Tuh. Ya, itu pun adalah konsep, adalah kematian yang kedua, al-mutu qabla antamutu. Yang ketiga, supaya setelah kamu serahkan lahayun tadi kedua, asyhadu anni Ahmad ainul haq, kemudian tekuk lagi lidahmu, rapatkan gigimu, adalah usolli lam jalalah tuh. Usolli lam jalalah tuh tubuhmu, ruhmu. Alif lam lamha. Ruhku ruh Allah. Tuh. Rahasiaku rahasia Allah. Tadi semua. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Mana kiblat Baitullah? Ada kiblat syariat, ada kiblat torikot,
Ada kiblat hakikat. Tapi kiblat yang sebenarnya kiblat adalah Allah itu sendiri. Itulah kiblat ma'rifat itu Allah, sahabat. Ya. Tadi itulah juga termasuk adalah penyerahan diri juga, ya. Atau yang ketiga dalam prakteknya, bagaimana mematikan dirimu adalah tadi dengan mandi tadi. Guyurlah mandi 9. Karena tadi kata Abah surat At-Taubat surat ke-9. Itulah bagaimana kita adalah al-inabah, mengembalikan tabaya tubuh taubatan. Diri dohir adalah af'al, tiada gerak pada tubuh ini, pada sholat, pada apapun. Adalah aku hanya menyaksikan nur af'al Allah pada tubuh ini. Jelaslah dalang yang menggerakkan tubuhku dan aku sudah tubadil. Aku adalah sebaik-baiknya hamba. Aku jakatkan tubuhku untuk dia gunakan untuk menyatakan kenyataan dirinya. Bahwa dia itu maha melihat, maka nyatalah pada penglihatanku. Pada saat aku melihat, dia melihat lewat mataku. Pada saat aku mendengar, dialah yang mendengar lewat telingaku itu. Pada saat aku berkata, dialah yang berkata lewat kalamku ini. Sahabat, dan pada saat kamu adalah wujud, dialah yang nyata wujud itu. Maka dia sudah berkata, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Ketika seorang hamba sudah mencintaiku. Bagaimana mencintai Allah itu tadi? Aslama, berserah diri, telanjang, mengembalikan. Tabaya tubuh taubatan diri yang dohir. Karena dia Adam pada saat kamu wujud. Jadi, dia tidak ada pada saat kamu yang ada. Dia mati pada saat kamu hidup. Dia budak pada saat kamu mendengar. Itulah. Maka kenapa konsep satu-satunya kata Allah, inilah jalanku. Inilah satu-satunya konsep yang dicontohkan Rasulullah SAW. Al-mutu qabla an tamutu. Karena kalau tidak begitu sahabat, maka bagaimanapun adalah kamu berilmu, beramal, jadilah Barsiso, Balham bin Baura. Bagaimanapun kamu berilmu, jadi dia. Bagaimanapun kamu ada kaya, jadilah Salabah dan Korun. Bagaimanapun kamu menjabat, jadilah Fir'aun. Karena yang ada hanya diri dohir dari semua. Muncullah ibadah itu sebagai iblis. Merasa pintar, merasa tinggi, merasa hebat, merasa lebih baik, merasa sudah sholat, merasa sudah puasa. Nah itulah jebakan-jebakan yang sebetulnya harus dipahami. Ya. Jadi kita harus kembalikan lagi bahwa sesungguhnya kan Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dahulu Allah ada. Nah yang ketiga dalam praktek. Abah suka buat contoh. Ingat. Banyak orang takut membuat perumpamaan. Kepada Allah jangan buat perumpamaan. Allah sendiri penuh Al-Quran itu 99% ada perumpamaan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wa ma ya'qiluha ilal alimun kata Allah. Allah buat perumpamaan. Nah, sampai muncullah diskusi kata Allah. Aku mengajari manusia dengan perumpamaan. Dan aku mengajari binatang dengan cambukan. Maka marilah kita buat perumpamaan. Tadi semua ya. Maka Abah tadi. Bagaimana cara memantikan dirimu? Kesadaranmu ini inilah al-abid wal ma'bud kata Abah. Gelas kaca dan kaca. Inilah yang harus dipahami. Gelas kaca ini adalah fiilnya, af'alnya, perbuatan si kaca. Kenapa? Karena dia ingin kenali dari semua. Ya. Nah kenapa dia kaca itu berubah lagi menjadi kaca mobil? Karena dia pun ingin dilihat dalam wujud yang lain. Kenapa kaca itu berubah jadi kaca spion? Karena dia pun ingin dikenali dalam wujud yang lain, sifat yang lain. Paham itu? Pada saat kaca sudah menjadi kaca spion, kaca sudah jadi kaca rumah, kaca jadi kaca mobil, kaca sudah jadi kacamata, kaca berubah jadi piring, kaca berubah jadi apapun, kaca berubah jadi kaca gelas, pahamilah. Adharawis ngadarkan kaca, wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, apapun itu wujudnya, yang tertipu dengan bentuk dan rupa, agama, keyakinan, dan lain sebagainya. Kalau kamu mau berjalan pada dia. Tuh. Betul dia sampaikan untuk tugas syariat. Oh ini iman, ini kafir, ini tauhid, ini halal. Betul. Tapi itu adalah merupakan pelajaran di pinggir kepada kita. Maka Allah ingatkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia, sebagian manusia menyembah Tuhannya dengan pinggirnya, dengan hurufnya. Dari semua. Akibatnya kata Allah wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Maka apa yang dilakukan hanya sia-sia dan salatnya hanyalah siulan dan tepuk tangan. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan wa dzukul adaba bima kuntum takfurun. Kenapa dia sia-sia? Karena dia lakukan hanya sebatas mengenali masjid di luar diri, tapi tidak pernah menjadikan bahwa masjid di dalam diri dari semua. Ya. Bahwa sesungguhnya adalah yang dikatakan adalah apa namanya
uh, masjid yang sesungguhnya tadi adalah diri tubuh kita, itulah masjid. Innama ya'muru masajidallah. Inilah jadikan masjid. Kalau ini masjid udah beres, marilah kita berjamaah di masjid itu. Supaya kita bisa bersatu. Satu rasa, satu napas, satu hidup, satu cinta. Kenapa, wahai gelas kaca, kamu menganggap rendah kepada kaca spion? Wahai gelas kaca, kenapa kamu menganggap rendah kepada kaca mobil, kaca rumah? Kalau seandainya semuanya hanya kaca. Wahai air, kenapa kau yang bertuliskan aqua, kenapa kau rendahkan air yang bertuliskan fit? Kenapa kau rendahkan? Kenapa kau tidak mampu melihat air pada botol yang bertuliskan fit, le mineral, aqua? Pada dasarnya sesungguhnya adalah dia sedang mengajarkan sebenar-benarnya yang ada itu bukan botolnya, bukan merek botol, tetapi ada akulah sang kehadiran sang air itu yang memberikan rahmat dari kehilangan kepada adalah kebahagiaan kepada dirimu, sahabat. Ya. Tapi manusia sudah terjebak pada kulit, ya. Dan dia hanya terjebak pada nama. Itulah Nabi bersabda, man abdal asmadunal ma'ana fahuwa kafir. Kamu tahu nama, tapi tidak tahu barangnya, maka kamu tertutup dari melihat Allah itu, sahabat. Ya. Maka penyebab semua ketidakbahagiaan kita ada pada diri yang dohir ini, sahabat. Sekali lagi, la hijabaka illa biwujudika. Dan lebih parahnya lagi, manusia tidak menyadari sangkaan yang kamu ungkapkan itu adalah akan menjadi doa pada dirimu. Karena bahwa sesungguhnya sebenar-benarnya gelas kaca adalah kaca. Maka si gelas kaca ini untuk mematikan dirinya, dia mengatakan, lahayun, aku tidak hidup kecuali hidupku pada hidupnya si kaca. Nah, la ilmun, aku tidak berilmu kecuali ilmuku, kata si gelas kaca, pada ilmunya si kaca. La basirun, aku tidak bisa melihat kecuali penglihatanku karena melihatnya si kaca. La mutakallimun, aku ini bisu kecuali aku bicara karena bicaranya si kaca. Sampai di ujungnya, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun. Aku tidak maujud kalau bukan kepada wujudnya si kaca. Dari semua. Itulah satu hal ingat, ada harawis ngadaharkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah, satunya kaca. Al-batin. Batinlah kaca pada gelas kaca, batinlah kaca pada kaca spion, batinlah kaca pada kaca rumah, batinlah kaca pada kaca mobil. Tapi tugas daripada si gelas kaca, si spion, si kaca mobil, si kaca rumah adalah bagaimana watoh dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, yang tadi rupa-rupa tadi semua. Dia yang sedang menyamar, dalang yang sedang menyamar jadi Arjuna, dalang yang sedang menyamar jadi Rahwana. Sebenar-benarnya Rahwana juga adalah Arjuna. Sebenar-benarnya Rahwana juga adalah apa namanya? Rahwana adalah Arjuna, Arjuna adalah Rahwana, dan sebenar-benarnya Rahwana dan Arjuna adalah dalang. Karena dia ingin dilihat dalam segala sifat kesempurnaannya, pada jalalnya, pada koharnya, ataukah pada jamal dan kamalnya. Inilah kesempurnaannya, sahabat. Inilah tauhid. Maka kenapa Nabi selalu mengatakan adalah utlubul ilma, utlub tolaba, carilah ilmu. Ada ilmu yang betul-betul, ilmu tauhid dari semua, ya. Dan inilah dari awal pun adalah bagaimana kita adalah syuhudul kasrah bil wahdah, menyaksikan segala yang banyak ini pada dia yang satu. Syuhudul wahdah bil kasrah, menyaksikan dia yang satu pada segala yang banyak. Syuhudul wahdah fil wahdah, menyaksikan dia satu pada dia yang satu. Dari semua, ya. Yang melihat, yang dilihat, yang meminta, yang diberi, yang berdoa, yang amin. Yang menuju, yang dituju, yang melihat, yang dilihat, yang memberi, yang diberi. Tuh. Kalau sudah begitu, adakah yang buruk di dunia ini? Dari semua, sahabat. Jadi inilah kenapa saya mui pamijahan dengan kitab Jami'ul Mughni itu mengajak kepada kita. Bukan hanya terjebak pada ibadah, tapi harus naik adalah kepada ubudiyah supaya makbul, dan nanti naik lagi ke atas kepada abudah supaya makjur. Isra, Mi'raj. Yang Isra syariatnya Allah, yang Mi'raj juga adalah Allah. Tuh, sahabat. Maka itulah kenapa bi'abdihi, berarti dohiron wa batinan. Dohirnya dijalankan, batinnya pun diterbangkan. Begitu, ya. Maka disitulah maka akan sudah jam'u dari semua, ya. Jadi bukan hanya kamu ngejar-ngejar kematian hari Jumat dari semua, ya. Tapi jam'u. Mati hari Senin pun adalah Jumat. Mati hari Selasa pun Jumat. Mati hari bulan
Muharram pun Ramadan tadi. Mati bulan apapun adalah merupakan tadi semua ya. Pak, tolong jangan berisik, Pak. Kreseknya itu tadi semua ya. Itulah ya sahabat yang harus dipahami. Tadi semua. Iya. Jadi itu Pak, maaf ya, maksudnya kresek itu bunyi ke sini, kresek-kresek gitu. Tadi semua. Itu ya yang harus dipahami oleh kita. Ya. Kemudian maka kalau seandainya sudah kamu menyerahkan mati, karena kalau kamu nggak mati, kamu itu bangun dalam kematian nanti, gelap. Tadi semua ya sahabat. Abah sakit barangkali kalian yang belum bisa pakai syafna gitu disaksikan oleh kamu. Bagaimana mereka yang keluar ruhnya dalam keadaan buta. Nah, Abah kasih tahu ya. Mereka itu buta, bisu, budeg, tuli, dan hidup sendiri dalam kegelapan. Itulah yang disebut dengan alam barzah ya, yang harus kalian pahami. Maka oleh karena itu, supaya kalian bangkit dalam keadaan hidup, matikan sekarang. Supaya kalian bangun dari tidur, jangan menunggu kematian, ayo matikan dari sekarang. Bangunlah dari tidur. Amaliyahnya sudah Abah ajarkan, bagaimana cara mandinya, segalanya sudah Abah ajarkan, istinjanya dari semua. Kemudian bagaimana cara makannya, cara minumnya, itikodnya. Itulah yang harus dibangun oleh setiap diri yang betul-betul merindukan Allah. Karena kalau tidak begitu sebetulnya adalah kamu tidak merindukan Allah. Siapa yang merasa hidup dan tidak mau menyerahkan hidupnya, kamu itu tidak merindukan Tuhan. Padahal Tuhan sangat merindukanmu. Padahal pada saat engkau mempanakkan dirimu, mematikan dirimu, dia begitu menyambut. Maka dalam sebuah hadis kursi, siapa yang berjalan kepada aku adalah dengan berjalan, aku menyambutnya berlari. Siapa yang berjalan kepada aku adalah meminta setetes air, aku berikan samudra, kata Allah. Siapa yang meminta adalah selembar daun, aku berikan hutan belantara. Itu bayangkan. Saking dia, pada saat kamu memfanakan dirimu, dia datang kepadamu, menjemputmu dengan berlari, sahabat. Nah, tetapi itulah Syekh Amin Al-Qurri mengatakan, orang yang tidak mau mengenali dirinya, sama saja dengan tidak mau bertemu dengan Allah. Jadi itu ya masalahnya. Lihat dalam halaman kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qurri mengatakan, orang yang tidak mau mengenali dirinya, sama dengan tidak mau adalah mengenali Tuhannya. Orang yang tidak mau mengenali Tuhannya sama dengan orang yang tidak mau pulang pada Tuhannya. Nah, inilah yang terjadi, adalah ironis yang terjadi hari ini. Orang terjebak hanya pada baca kitab, terjebak pada ritual, terjebak pada khotaman manakiban, tapi Allahnya tidak ada pada sisimu. Tadi semua ya. Maka inilah sahabat, maka persoalannya adalah pada diri kita pada saat segalanya adalah, maka Syekh Athaillah mengatakan, Mataroka minal jahli syai'an man aroda ayyahdusa fil wakti ghairu ma adharahullahu bihi. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang Allah tidak kehendaki. Pada saat Allah berkehendak, pada saat kamu adalah sudah panah, mati dirimu. Nah, itulah konsep ya. Jadi kita kenapa baginda Nabi bersabda an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, itu sahabat. Nah, kalau sudah di posisi itu ya, kalau kamu sudah benar arih nafsaka minat tadbir, fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang sudah dilaksanakan oleh selain dirimu. Karena tadi pada saat kamu tubadil, kamu pasrahkan, dia yang mengerjakan. Tadi semua. Maka kata Abah, inilah enaknya pada saat dengan konsep adalah al-mutu qabla tamutu. Adalah maka sekarang ya adalah yang ngurus kebunmu, yang memandikanmu, semua, yang menggosokkan gigimu, yang menyuapimu, segalanya. Yang ke kantor, yang jadi satpam, yang jadi polisi. Kalau kamu sudah tubadil. Tapi kalau seandainya kamu yang melakukan, ya dia serahkan pada dirimu. Inilah kenapa hari ini, terutama dari kita yang mengaku dirinya Islam, tapi tidak pernah mengaslama, dia tidak salimah, tidak bahagia hari ini, tidak selamat hari ini. Sahabat, itulah akhirnya, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sempit rizkinya. Sempit kebahagiaannya, sempit dadanya. Dikasih setetes kopi pun sudah hitam dadanya. Timbullah ketidakbahagiaan, gelisah. Gelisah itu di dadamu adalah karena terlalu sempitnya ruang kamu dalam semua ya.
Inilah sahabat adalah konsep yang sesungguhnya. Maka Pamaqama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Dan laksanakan, marilah kita serahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah itu begitu. Kamu kerjakan, dia. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu yang kerja, dia lepaskan. Maka tadi pada sahabat tadi yang yang tadi WA mungkin telepon ke Abah baru pulang masalah anaknya, jangan kau akui anakmu itu milikmu. Itu aja masalahnya. Kenapa anakmu sekarang melawanmu? Karena kau anggap anak itu milikmu. Jangankan pada dirimu, pada Nuh sekalipun anaknya akan melawan dirinya. Walaupun Allah sudah berkata laisa min ahli Nuh, mereka bukan anakmu. Itulah sahabat. Kau merasa bisa membiayai anakmu, kau akan sengsara. Kau bisa merasakan, bisa membuat anakmu lebih baik, kau akan sengsara. Ingat kata Allah, anak itu bukan milik kita. Ya. Tapi kenapa kata Imam Syajili, anak itu dinisbatkan kepada kita hanyalah untuk wasilah saja. Ingat itu. Makanya segalanya adalah tidak ada anakku, tidak ada. Semuanya milik Allah. Tadi la yamliku li nafsihi. Tadi semua darrahu wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tadi semua. Kalau nggak begitu kamu gelisah, tidak bahagia. Sedikit saja masalah anakmu menderita. Sampai ada orang tua datang kepada Abah. Seandainya saya bisa masukkan dia ke perut saya, Bah, tuh. Kan? Disinilah karena kamu merasa memiliki, Allah biarkan. Kalau usahamu milikmu, Allah biarkan. Kalau kerjaannya milikmu, Allah biarkan. Itulah makna daripada ya wakil, ya wakil, ya wakil. Jangan ngomongnya ya wakil, tapi kamu yang ngerjakan. Tadi semua, ya. Disinilah itikad bagaimana adalah tadi. Kenapa Allah mengatakan alam nasrah laka sodrok itu. Menggunakan istifham. Karena ingin menjelaskan milik siapa kamu itu. Nah inilah. Apakah kamu pada isim fa'il atau isim maf'ul. Apakah posisi wayang atau pada dalam. Karena selama pada posisi wayang. Pasti semua manusia itu akan masuk ke dalam golongan rogibin. Dari semua. Ya, rakus sahabat. Ya. Inilah yang harus dibangin. Nah, maka itulah penghalang satu-satunya diri kita adalah diri kita sendiri, sahabat. Tidak ada penghalang. Kalau sudah begitu, sesungguhnya Tuhan tidak menuntut ilmu kepadamu sebenarnya. Maka ilmu ma'rifat itu adalah, ma'rifat itu akan datang dari Tuhan yang mengenalkannya dirimu pada saat kau nafikan dirimu, dia hadir padamu. Itu yang disebut oleh Syatoila ada. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'ha in qalla amaluk fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Tadi semua. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal amalu anta muhdiha ilaih. Tadi semua, ya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Tadi semua. Apabila Allah membukakan suatu pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan. Karena nggak ada hubungannya. Pada saat tidak ada manusia sampai pada Allah dengan amalnya. Tiada manusia sampai pada Allah dengan ilmunya. Tiada sampai manusia dengan ilmu ma'rifatnya. Tapi manusia hanya bisa pulang kepada Allah oleh Allah. Dan inilah contoh oleh. Nah bagaimana oleh Allah itu? Bukan berarti nunggu Allah saja mengantar, tidak. Karena dia adalah sang kehadiran. Pada saat kau matikan dirimu. Itulah Allah mengatakan ittaqullah. Telanjanglah ittaqullah itu. Bukan hanya bertakwa. Telanjanglah. Tobatlah. Lepaskanlah. Kembalikanlah. Fanakanlah. Gitu loh. Supaya aku mengurusmu sebetulnya. Dari awal. Ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa. Wala tamutunna. Jangan mati kecuali kamu sudah takwa. Kecuali kamu sudah tadi dibalut dengan sibgotullah. Balutan Tuhan. Tadi kiswah unsuriah pada ruh jismanimu. Untuk memandang wajah Tuhan di dunia ini. Dengan ruh al-qudsi. Dengan ruh jismanimu. Untuk menikmati surga Tuhan yang dohir di dunia ini. Maka hanya orang bodoh mengatakan, kalau Tuhan dilihat sudah hancur. Iya, kalau oleh matamu. Tadi. Dan Tuhan sudah memberikan konsep pada af'al ini, pada dohir ini ada kiswah unsuriah yang disebut Nur Muhammad, yang disebut ruh jismani. Tuh, maka kau tidak akan hancur menatap wajahmu sekarang pun. Karena kau akan dibalut oleh nurnya dia sendiri. Yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diri dohirnya.
Maka hanya orang-orang yang ma'rifatnya masih penyong saja yang mengatakan kalau Allah saja hancur, nah itu hancur dasmu tadi semua. Ya, kalau belum paham jangan bikin natijah. Udah aja kita sama-sama belajar, berproses. Jangan bikin tadi semua. Karena pandanganmu yang nanggung itulah yang mengatakan bahwa tidak bisa melihat wajah Tuhan di sini. Iya, dengan wajah dohir ini. Itulah kenapa ada Nabi Isbat. Itulah kenapa ada konsep. Dan Nabi yang mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayyana. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Tadi, melihat dia dengan penglihatan dia. Itu masalahnya. Ya, tinggal, maka dia mengatakan itu. Ya, kemudian, maka itulah kemudian oleh Syaikhullah dijelaskan, idbin wujudaka fi ardil humul, pamana bata mimma lam yudfan la yatimu nitajahu. Tanamlah kamu adalah keberadaanmu adalah di dalam tanah keterasingan, sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak sempurna hasilnya, sahabat. Ya, maka inilah dikatakan al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirril ikhlasi fiha. Amal itu kerangka yang tegak dan ruhnya adalah adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Allah lah yang melakukan amal itu, sahabat. Ya, maka akibatnya manusia tidak akan bisa berjalan pada Tuhan dengan diri dohir. Ya, salatnya pun diancam fawailul lil musallin. Karena kenapa? Karena hum yurauna, karena dia pasti akan riya dengan tubuhnya. Kan tadi kata Abah juga, selama kita tidak konsep al-mutu qabla tamutu pada syariatmu bukan syariat Allah, maka itulah muncullah kita ini akan menjadi bahimnya, subuhnya dan syaitonnya. Ya. Jadi serba salah, ya. Maka kaifa yusyriku qalbun suarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah sementara ia terbelenggu oleh syahwatnya. Itulah si iblis yang tidak mau sujud pada tubuh ini. Itulah si Abrohah yang menggunakan si gajah tubuh ini adalah untuk merusak Ka'bah kolbunya, untuk kamu tidak bahagia, supaya dadamu sempit, dadamu menderita. Maka sebanyak apapun kau baca Quran, istighosah dan lain tidak berdampak. Ya, inilah yang terjadi, sahabatku. Mari kita dengan Allah itu harus pahami sekali lagi. Maka tadi Syaikhullah katakan ada harawis ngadukan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya ada harawis ngadukan si kaca wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca di annahu karena satunya kaca al batin pada kaca ini. Ingat, ternyata yang batin itu lebih nyata daripada yang batin. Itulah kata Abah, Allah itu adalah keberadaannya pada ketiadaannya. Tuh. Maka kenapa dia tajalli menjadi gelas kaca? Kaca itu nyata keberadaannya pada saat ketiadaannya. Tuh. Tapi sebaliknya si gelas kaca ini watoa. Justru ada keberadaannya, itulah untuk menunjukkan keadamannya sesungguhnya. Nah inilah konsep tauhid yang harus dibangun. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau nggak begitu berarti terus berangan-angan tadi semua. Dan menuduh-nuduh. Di sini tidak bisa melihat, wong Allah sendiri menyuruh liqa. Paman kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan salih wala yusyrik. Hanya syaratnya tadi, tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik pada Allah, sahabat. Maka itulah dikatakan al-akwanu dhahiruha al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana ruhuduhu haqiqihi. Alam seluruhnya adalah kegelapan dan yang meneranginya hanyalah penampakan sang hak. Sebetulnya gelas kaca ini adalah kegelapan dan yang meneranginya karena adanya kaca yang hidup, yang maujud, yang wujud, yang punya kudrat, iradat, hayat. Karena sesungguhnya Tuhannya si gelas kaca, inna rabbaka atau binas, yaitulah si kaca itu sendiri. Tuh. Sesungguhnya Tuhannya bagi si asbak kayu itu ya kayu itu sendiri. Tuhannya, Robnya kamu adalah ya pada diri itu kamu sendiri. Maka itulah sahabat. Ya, maka dikatakan oleh beliau dikatakan adalah paman ro'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Dikatakan bahwa karena itu barang siapa melihat alam tidak menyaksikan alam, menyaksikan Allah pada alam, sebelum alam, di dalam alam, tidak si gelas kaca menyaksikan kaca sebelum dia melakukan amal, menyaksikan kaca pada saat sedang beramal, atau menyaksikan kaca
sebenarnya yang beramal itu si kaca, bukan diriku. Karena aku adalah wujud yang diwujudkan. Aku maujud karena wujudnya dia. Nah inilah. Maka si gelas kaca ini tuh, dia tidak wujud. Maka disebut wujud waham. Wujud sangkaan. Wujud arad. Wujud baru. Maka disebut baru. Tapi sebenarnya yang baru itu adalah dari yang qadim. Tuh. Maka disebut baru karena dia muncul belakangan. Sebenarnya yang baru itulah yang qadim. Tadi semua. Ya. Nah inilah, tinggal di sini kamu adalah dengan rasa, dengan itikad yang baik, yang lurus. Tadi sesungguhnya mampu menyaksikan diri dan di luar diri dengan jelas pada dirimu sendiri. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Athaillah tadi adalah paman ra'al kauna walam yashhadu fiha indahu au qabla ubadahu au faqad awazahu wujudul anwar. Tadi semua. Ya. Menyaksikannya di alam. Itulah Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Siapa menyaksikan apapun tidak mampu menyaksikan Allah yang di sebalik segala sesuatu. Tuh, segala sesuatu. Yang di sebalik gelas kaca ini kaca. Yang di sebalik adalah asbak kayu ini adalah kayu. Dialah yang nyata. Sahabat. Ya. Kalau tidak begitu berarti kamu adalah apa yang kamu lakukan walaupun 1 triliun tahun adalah. Tapi kalau kamu sudah begitu, tidurnya si gelas kaca pun tadi semua adalah, apa kata Nabi? Naumul alimi itu tidurnya orang yang sudah al-mutu qabla antamutu. Tidurnya yang sudah mematikan diri dalam hidup adalah khairun, lebih baik daripada ibadahnya 1000 tahun. Si gelas kaca yang sholat, yang dia yang sholat. Yang merasa sholat, yang sudah sholat, yang merasa berilmu. Yang merasa lebih baik. Nah itulah tadi semua. Ya sahabat. Kemudian timbullah penderitaan-penderitaan akhirnya pada si gelas kaca. Si gelas kaca ini akan menderita. Tidak punya duit. Masalah. Banyak hutang. Kalaupun dia punya anak. Datang masalah dari anaknya. Masalah terus. Dari bini masalah. Dari mertua masalah. Dari kerjaan masalah. Hidup masalah. Mati masalah. Karena kamu. Tadi. Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tadi semua. Masalah. Kenapa? Karena dengan wujudmu kau menghalangi keberadaan dia. Maka dalam hikmah yang sebelumnya, kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dihalangi kaca oleh gelas kaca, sementara gelas kaca ini wujud karena wujudnya si kaca. Bagaimana gelas kaca dihalangi oleh gelas kaca, sementara yang dohir adalah si kaca pada gelas kaca. Bagaimana si kaca dihalangi oleh gelas kaca? Sebetulnya adanya, af'alnya, asma'nya, sifatnya, kudrotnya, irodatnya. Hanyalah irodat si kaca. Inilah, kalau kamu sudah tauhidnya, lurus di situ. Maka sebetulnya harusnya tadi. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabahu anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas ketiadaan, ketidaktahuan ia bahwa dia menghalangimu dari dengan apa yang tidak ada di sisinya. Tadi, kana Allah ala syai'amah wa huwa al-ana ma'ahli. Gelas kaca ini enggak ada di sisi kaca, yang ada dirinya. Tadi. Kamu terhalang oleh sesuatu yang tidak ada pada sisi dirinya. Karena dia hanya sendiri dari semua. Kamu terhalang oleh wayang yang sebetulnya wayang itu tidak ada di sisi dalam. Ingat itu. Makanya itulah berapa kalimat 8. Kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladzi dhahara bihi wa kaifa yutasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladzi adhara li kulli syai'in. Akhirnya walaupun si gelas kaca ini banyak pada man jadda wa jadda, itu hanya orang hanya bodoh. Man jadda wa jadda itu harus benar. Karena ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka. Tuh. Kamu akhirnya melakukan perkara-perkara yang dijamin. Tadi ijtihadu kapima duminalaka wa taksiru kapima tuliba minka, tapi tidak melalaikan perkara yang disuruh oleh si kaca. Hilangkan dirimu. Pada saat si kaca ini berkata kepada gelas kaca, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh. Si kaca ngasih tahu, aku maha dekat pada dirimu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka hadirkan aku, da'aya da'u. Bagaimana menghadirkan aku? Karena aku Nabi Isbat. Kau adamkan dirimu, maka aku yang wujud. Kau matikan dirimu, maka aku yang hidup.
Tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tadinya kamu mati, maka aku hidupkan. Kalau mati akan dihidupkan. Kalau hidup tadi, kaifa takbu wa kuntum amwatan fa ahyakum, karena kamu mati amwatan fa ahyakum. Tapi karena hidup, maka kamu dimatikan, summa yumitukum. Tapi karena kamu sudah dimatikan lagi, maka dibangkitkan lagi, summa yuhyikum. Tuh. Maka ini tentang tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyiti wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, sampai kamu sadar siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Kalau kamu hari ini hidup, kamu mati. Kalau hari ini kamu matikan, kamu hidup. Kalau gitu kata Allah, summa yumitukum, maka akan datang summa yuhyikum. Pada saat summa yuhyikum, summa tadi kaifatak amwatan summa yuhyikum pahyakum. Tapi pada saat pahyakum, akibatnya summa yumitukum. Di pada saat kamu sudah mati, akan dibangkitkan lagi summa yuhyikum. Ayo tadi, ayo kata Tuhan, main. Kamu ada, aku nggak ada. Ini kalau kata Abah di rokok ese ini, kalau kamu yang ada, aku nggak ada. Kalau kamu pijit truk, maka aku yang ada. Mau aku yang ada atau kamu yang ada? Mau kamu yang wujud atau aku yang wujud? Maka kalau kamu yang wujud, siap-siap kamu susah hidup ini. Neraka semuanya. Itu waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka segalanya. Tadi semua. Silahkan kata dia. Nafi isbat gitu kan tadi. Tapi kalaupun kamu sudah tadi mematikan dirimu, diri dohirmu, menyatukan pada diri batinmu itu, maka sekarang semua kalimatnya itu nafi isbat itu sudah jadi buruk tadi semua. Tiap hari kau mengendarai nafi isbat tadi semua. Ya. Dan kamu akan menyaksikan pada saat kamu ke kebun, dia Allah menjalankan aku ke kebun. Pada saat kamu sholat, dia Allah hidup menjalankan aku sholat. Terus akan kau melihat dia, melihat dalang, dan kamu asyik sebagai wayang. Semua, ya. Itulah kenikmatan sesungguhnya. Ya. Mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Ya. Nah, sebagai penutup dari Abah, maka tadi semua ya, maka timbullah masalah-masalah pada diri tadi ya. Dan dia Syatoilah mengingatkan, janganlah kamu aneh. Kalau kamu sebagai si gelas kaca, akan banyak kesulitan yang kamu hadapi. Gitu loh. Kalau kamu sebagai dirimu, maka kamu akan berhadapan dengan kesulitan. Karena Tuhanmu kau bunuh. Gitu loh. Karena Tuhanmu sudah bisu sekarang. Tuhanmu sudah budeg. Bagaimana kau yorob, ya budeg Tuhannya. Maka jangan aneh, nggak ijabah. Karena masalahnya nafi isbat terus begitu. Dia sudah ciptakan luar biasa sistemnya. Kamu atau aku? Ana apa anta? Anta apa ana? Manis apa gula? Gula apa manis? Gitu kan tadi semua. Ya. Maka dikatakan dikatakan di sini adalah apa yang dikatakan oleh dia adalah la tastagrib buku al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuh dohir ini. Semuanya. Kegelisahan, ketakutan. Semuanya karena kamu diri yang dohir tadi. Ya. Yang secara fisika adalah tidak cocok dengan frekuensi dia. Nah, gitu. Bahkan melawan dia. Melawan dia. Kamu yang wujud, kata dia, ayo tarung sama gua. Kalau kamu merasa wujud, kau rampok wujud gua, tarung sama gua. Gitu loh, seolah-olah. Kalau kamu yang hidup, ayo tarung loh. Hidup siapa yang lebih hebat daripada hidup gua. Nah, itu yang terjadi hari ini. Yang lucunya manusia menyebutnya sebagai ibadah. Tapi kata Tuhannya, berantem. Nah, itu. Kau menganggapnya ibadah. Bahkan minta pahala. Tapi kata dia, gelut jeung aing. Tacik Allah teh. Sia. Tadi sia. Sabar berapa banyak pun yang kau lakukan, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sialah yang kamu lakukan dari semua ya. Maka dikatakan latas tagribuku al-aqdari madum fi hadidar. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada pada tubuh dohir ini. Wujud Allah ada, itu di situ ya.
Tapi maka dikatakan adalah fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibunatiha. Karena dunia tidak melahirkan apa, dan diri dohir itu adalah sebagaimana disebut dunia adna, danaya, rendah, summa rodadnahu asfala sapilin. Nah, kalaupun di dunia ini kamu jadikan surga, syaratnya adalah dengan tadi mempanakan ini supaya kamu dapat ayyadayu ayyidu, dengan mengembalikan id ada yaudu untuk ruhmu kembali pada dia. Mi'raj, wusul pada Allah, ubudah, abudah, barulah untuk tubuhnya ada hiburan buat kamu sendiri, ya. Kemudian kalaupun kamu meminta, berdoa, meminta kayak apapun adalah tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan, permintaan tidak tertahan kalau yang minta si kaca. Untuk siapa? Untuk kamu. Kan tadi yang menikmati kerajaan kaca itu, yang menikmati si kaca. Adapun si gelas kaca ini ikut ke bawah nikmat. Yang menyaksikan itu si kaca dan biji kaca. Nurullah dan Nur Muhammad. Tadi semua manis dan gula tadi. Si biji kaca menyaksikan si kaca. Si kaca tajali menjadi gelas kaca si Adam. Tadi semua, ya. Itulah maka permintaan ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Maka permintaan tidak sulit selama yang minta dia kepada dia, karena dialah sang kehadiran, dialah al-wujud, dialah yang ada dan kamu Adam. Bagaimana mungkin yang Adam minta kepadamu yang ada? Nah, itulah. Maka inilah kamu harus ngerti tentang bahasa wujud, ada dari semua, ya. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsika, dan tidaklah mudah bila engkau meminta dengan gelas kaca. Coba. Bagaimana si Adam meminta kepada si Adam? Sementara konsepnya si gelas kaca ini harus mati. Makanya kata Nabi, an-nasu niyamun, gelas kaca ini tidur. Wa idza matu, ketika dipecahkan intabahu, barulah dia bangun. Oh, ternyata saya kaca toh. Telat lo. Sementara udah terlanjur belangsak, udah terlanjur susah, udah terlanjur tadi semua bodoh, tadi semua, ya. Inilah yang terjadi, ya. Maka itulah Syaikhullah mengatakan adalah min alamatin nujhi bin nihayati ar-ruju' ilallah fi bidayati. Di antara tanda keberhasilan akhir, di antara keberhasilan dari si gelas kaca adalah berserah diri dari awal, panakkan diri, pecahkan dirimu, jelek. Maka keberhasilan akhirmu. Karena jangan kamu yang sholat, hai gelas kaca, biarkan si kaca yang sholat. Jangan kamu yang meminta, wahai gelas kaca, karena kamu ada wujud yang diwujudkan, adamkan dirimu. Cukup engkau ada untuk memperlihatkan nur af'al dia pada dirimu, nur asma dia pada hatimu, nur sifat dia pada ruhmu, dan nur zat dia pada syirmu. Hanya itu saja. Ya. Maka indah sekali Syaikhullah ini adalah, maka dibagilah. Kemudian kata Syaikhullah, ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya bersinar, pada saat dia sudah kembali menyaksikan abahawis, kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro, mampu menyaksikan si gelas kaca ini. Ma yang berkaitan dengan dirinya dan di luar dirinya. Pil mukawanat, sebenar-benarnya diri saya adalah mukawan, itu kawana. Ternyata sebenarnya gelas kaca itu kaca tuh. Barulah kamu sadar, ya. Ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau kamu sudah bersinar dari awal. Kemudian setelah kamu mengenali tadi, mengimani yang batin tadi, mari dikatakan mas tudi'a fi ghaibi syarrairi dohara fi syahadati dawahiri. Apa yang disimpan dalam kegaiban batin akan nampak pada kenyataan lahir. Si kaca yang sudah bahagia terpancarlah pada si gelas kaca pada dirimu si Adam itu. Pada saat id ada yaudu, maka tubuh ini sudah ayyadayu ayyidu, adalah akan iftar. Dia akan menikmati. Kenapa? Cerminan kebahagiaan yang di dalam, nampaklah kebahagiaan itu pada yang di luar. Tuh, sahabat. Ketenangan yang di dalam, nampaklah kepada yang di luar. Dan dia sudah menyaksikan, bukan adalah gelas kaca dalil adanya kaca, tapi dia sudah menemukan ternyata sebenar-benarnya kacalah dalil adanya gelas kaca. Nah, selama ini kan banyak ulama mengatakan makhluk dalil adanya Allah. Padahal sebenarnya Allah lah yang dalil. Bagaimana yang muhaddas dalil, ada yang kodim. Yang kodim lah dalil. Adam, Allah, dalil Muhammad.
Ingat, Adam itu alif, dal, mim. Ditulis Adam. Allah di dalam Muhammad. Atau Allah dalil Muhammad. Bukan Muhammad, dalil Allah. Tadi semua ya. Maka satana baina ma yastadillu bihi aw yastadillu alaihi al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahli fa asbata amra minal wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Maka betapa jauh orang yang berdalil gelas kaca dalil adanya kaca dibandingkan orang yang berdalil kaca dalil adanya gelas kaca. Orang yang menjadikan gelas kaca dalil adanya kaca karena belumnya sampainya dia kepada ma'rifat itu. Orang yang berdalil makhluk bukti adanya Allah karena dia adalah masih terhijab oleh makhluk ini semua. Ya sahabat. Akhirnya dalam melakukan pun dia hanya sebatas la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha yasiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinil hal minal akwan ilal mukawin. Tuh, ternyata sebenar-benarnya akwan inilah mukawin. Abah wis ngamanangkan Allah laka kepadamu anton duro melihat ma yang berkaitan dengan apa tadi semua pil mukawanat. Sebenar-benar mukawan itu ternyata kawana. Tuh, sebenar-benarnya asbak kayu itulah si kayu. Sebenar-benarnya si gelas kaca inilah si kaca. Sebenar-benarnya yang dohir itulah yang batin. Sebenar-benarnya yang akhir itulah yang awal. Maka ijtimalah pada dirimu pada satu titik itu. Awal, akhir, dohir, batin. Pada syariatmu nampaklah fiilnya. Pada torikatnya nampaklah asmanya. Pada hakikat nampaklah sifatnya. Dan pada ma'rifatnya nyatalah syirmu pada dirimu. Dengan rasa dan penglihatanmu. Itu ya sahabat barangkali yang Abah bisa sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi maka janganlah kamu asal bersahabat. Bersahabatlah kepada orang-orang yang hatinya menghidupkan dirimu, mengingatkan dirimu pada Allah. Ya. La tashab la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqalu. Janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu kepada Allah. Ya. Ayo pandai-pandai bersahabat. Marilah bersahabat sama Abah. Tiada guru dan murid. Marilah kita sahabat yang baik. Teman seperjalanan. Tadi semua. Sebagaimana Imam Kusyairi berkata. Jadilah kamu teman seperjalananku. Abah pun mengajak. Ayo jadikan kita teman adalah apa semua ya sahabat. Maka tiada guru dan murid. Kalaupun kamu menganggap Abah sebagai guru itu hakmu. Tapi semua bagi Abah sendiri adalah. Marilah. Kita adalah sama rendah. Sama rendah. Sama-sama hamba. Tadi semua. Sama rendah yang akan pulang ke Balikpapan. Semua ya. Semuanya akan ke Balikpapan. Tapi apakah pulang al-mal'un? Yang dikubur itu apakah binatang tubuhmu? Atau almarhum? Ruhmu sudah kembali kepada dia. Tadi semua ya. Ataukah kamu akan karena tidak kalau bahasa kota di Kalimantan itu tidak sepaku, tidak penajam. Akhirnya hidup kamu di dunia ini adalah bontang-banting dari semua ya. Itu. Maka kata Ibit, kabut, sengajakah engkau meliputi pikiranku? Itulah duhon. Pekat, peralat menyelimuti matahari. Hilang. Semua yang ada di sekelilingku. Ya. Akhirnya kehidupan ini tadi karena ada pada sisi dohirmu. Roda zaman menggilas kita. Terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu. Bekejar dengan waktu. Tuh. Allah pun di kotak-kotak. Ada waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib. Itu harusnya di waktu duhur itu sadari, syukuri. Oh ya Allah, aku sedang wahwa ma'akum. Sampai waktu ini, dohir aku hidup bersamamu. Tuh, ya. Tadi semua, ya. Inilah yang harusnya kamu bangun. Tadi semua. Akhirnya Allah di kotak-kotak, di ruang dan waktu. Nanti sepertiga malam terakhir. Tapi sepertiga malam terakhirmu, selama yang ada diri dohirmu, itulah duhur. Tapi walaupun waktu duhur, tapi kau sudah jam'u bersama Allah. Itulah sepertiga malam terakhir. Hari manapun Jumat. Kamu mati Selasa pun Jumat. Tapi kalaupun mati pun Jumat. Tapi selama kamu parku, tetap saja bukan Jumat. Tadi semua.
Maka akhirnya Sabtu tidak isbat. Jadilah kirodatan wa khanajira. Jadilah babi dan monyet. Semua, ya. Maka itulah siapa yang melanggar perjanjian hari Jumat. Jumat jam. Satukan dohiron wa batinan. Tadi semua, ya. Maka untuk ke situ adalah Ebit sudah mengajarkan lagi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Terus ke dalam. Tengoklah ke dalam. Ke dalam. Ke dalam. Karena Nabi sudah berkata, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari Al-Mahdi keluar dirinya nyasar kamu. Siapa mencari Isa keluar dari dirinya nyasar kamu. Siapa mencari Muhammad keluar dari dirinya nyasar kamu. Dia tidak ada di Arab, dia ada di Mekah, dia ada di langit ketujuh. Dia ada pada hatimu. Kalau kau masih menganggap ada satu daerah, satu kota lebih baik, bukan karena adanya Allah, berarti kau itu sudah tertipu sesungguhnya. Jumat itu pada saat kau jam'u dengannya. Ramadan itu pada saat kau sudah bersatu dengannya. Arafah itu pada saat kau sudah waqafah. Merenungkan, menemukan, menyadari, merasakan, membuktikan. Dari semua. Maka mari sahabat, mau pilih yang mana? Murah, meriah, jatuh. Semua. Ini buang puluhan juta tapi buang-buang duit. Hari semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.